Menurut saya sudah tepat ya karena, stimulus fiskal ini merupakan, kompensasi dari aktivitas masyarakat yang menghilang ya selama, periode, karantina ataupun juga periode, pelambatan aktivitas ekonomi sepanjang coronavirus ini. Dan memang tujuan utama yang dilakukan oleh pemerintah tentunya selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu ini juga dilakukan agar menjaga stabilitas dari kondisi sosial ya, dan kita harapkan kalau misalkan ini tepat sasaran dan ini bisa didistribusikan dengan baik secara nasional, tentunya kita harapkan, masyarakat setidaknya bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan tentunya kalau ini terjadi, kita berharap, aktivitas ekonomi bisa langsung mengalami, recovery yang sangat cepat, setelah periode pandemi ini berakhir. Itu harapan kita. Karena terus terang kalau untuk, sisi perekonomian, memang tentunya di mana pun juga pada saat kondisi pandemi seperti ini, pasti ekonomi akan jauh melambat. Tetapi yang kita harapkan adalah kondisi stabilitas sosial. Pada saat kondisi stabilitas sosial ini kondisinya lebih bagus ataupun juga terjaga dengan baik, tentunya kita harapkan, ekonomi kita akan langsung on track begitu semuanya itu terselesaikan dari situasi pandemi ini, begitu, Bu. Artinya setelah adanya stimulus ini diharapkan daya beli masyarakat bisa meningkat begitu, lalu pengaruhnya terhadap inflasi nanti seperti apa, Pak Mirdal? Ya kita harapkan sih setelah, pandemi ini selesai, aktivitas ekonomi langsung normal ya, yang kita harapkan sih back to normal secara, bertahap ya, karena pasti ada traumatik atau kehati-hatian dari masyarakat, setelah, melewati pandemi ini. Dan untuk inflasi sendiri, memang kalau misalkan kita ekspektasikan, pandemi ini berakhir pada periode semester 1 atau akhir semester 1, tentu inflasi masih on track ke level sekitar 3%. Tetapi kalau misalkan, pandemi ini berlarut-larut dan berkepanjangan, tentu inflasi harus kita hitung ulang dan kelihatannya inflasi akan menjadi lebih rendah karena, consumer confidence sudah pasti juga akan menurun ya. Dan di sisi yang lain juga penjualan retail ataupun juga, konsumsi masyarakat yang biasanya mereka, mengkonsumsi dari berbagai, sektor atau berbagai lini, untuk konsumsi, kelihatannya ini akan berkurang kalau misalkan pandemi ini berkepanjangan. Tetapi kita harapkan sih pandemi ini, selesai, sekitar periode akhir semester 1 sehingga aktivitas, dari masyarakat terkait dengan konsumsi ini bisa berangsur normal begitu, Bu. Berarti prediksi Anda yang akan menjadi indikator ini, adalah akhir semester 1 begitu untuk menentukan, seperti apa aktivitas ekonomi kita ke depannya? Iya betul, Bu, karena, ini ekspektasi kita juga kelihatannya masih, inline karena apa? Karena dari sisi, global terutama dari China ini kan sudah berangsur pulih kondisinya dan memang kita harapkan, pada periode akhir semester 1 ini, kita bisa melakukan, bertahap atau gradual, action terkait dengan handling dari coronavirus ini. Apalagi pemerintah juga sudah menggelontorkan dana yang cukup besar dan mereka juga sudah bersiap untuk melakukan, pelebaran defisit fiskal rasio dan tentunya ini diharapkan bisa, meng-handle problem dari, coronavirus ini begitu, Bu. Yang memang kita harapkan sih dari sisi kesehatan masyarakat pasti, kita harapkan semuanya terjamin dan kita harapkan kalau misalkan ini berlangsung dengan baik tentunya, recovery masyarakat pun bisa lebih cepat begitu, Bu.